Selamat berjumpa pada mata kuliah solfeggio, di mana pada pertemuan pertama ini kita akan memulai dengan materi ritme. Adapun ritme yang kita akan bahas pada pertemuan pertama ini adalah ritme sederhana. Bagaimana kita bisa mengenal ritme sederhana, bagaimana kita bisa menangkap melalui pendengaran kita bunyi ritme. Selanjutnya kita mampu menuliskan ritme tersebut. Setelah itu kita mampu membunyikannya kembali atau menyanyikannya. Nah, pola ritme sederhana ini tentunya hal yang terpenting kita ketahui awalnya adalah kita harus mengetahui nilai-nilai not yang ada dalam musik. Nah, kita mengenal nilai not sederhana saja dulu. Sementara ada nilai 4 ketuk, 2 ketuk, 1 ketuk, 1/2 ketuk. Nah, karena ini adalah materi ritme yang sederhana, tentunya nilai-nilai not tersebut harus kita kuasai sebelumnya. Nah, jika kita sudah mengenal nilai-nilai not tersebut, barulah kita mulai dengan menghafalkannya. Bagaimana jumlah durasi atau jumlah ketukan dari setiap not atau nilai-nilai not tersebut. Nah, kita tentunya harus mengenal dulu ketukan. Jadi ketukan itu adalah puls yang bergerak teratur seperti pada detik, pada jam itu dia stabil. Jadi kita harus di dalam pikiran kita tetap harus mempertahankan bunyi ketukan tersebut. Nah, tergantung seberapa tempo yang kita mainkan. Misal, saya berikan contoh seperti ini. Jadi ketukan itu dia bergerak secara teratur, nggak boleh tidak stabil, dia tetap stabil seperti ini ya contohnya. Nah, dan seterusnya. Jadi bunyi ini kita pegang sebagai sebuah ketukan di dalam musik. Jadi dia misalnya temponya cepat, berarti dia tetap seperti itu juga misalnya. Nah, biasanya hitungannya begini. Tu, wa, ga, pa, tu, wa, ga, pa, tu, wa, ga, pa. Nah, tentunya tempo ini nantinya, ketukan ini tentunya tidak akan kita bunyikan, kemudian tidak akan keluarkan, tapi itu harus secara di dalam perasaan kita itu tetap bergerak dia. Jadi seolah di dalam diri kita itu berbunyi tep 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 tep. Jika itu sudah bisa kita rasakan atau kita bisa rasa di dalam pikiran kita, selanjutnya adalah kita mengenal nilai not tersebut tadi, nilai not yang 4, 2, 1, 1/2. Nah, kita pakai gunakan dulu not-not yang sederhana, yang tentunya secara umum kita sudah pelajari dalam pembelajaran teori musik. Nah, nilai 4 ketukan. Jadi kalau kita mengatakan nilai 4 ketukan, berarti ada 4 ketukan yang ada dalam satu kalimat, ya. Kalau dalam bahasa itu kalimat, ada 4 ketukan dalam satu kalimat sepanjang bunyi not 4 ketuk tersebut berbunyi. Contoh, di dalam pikiran kita sudah ada bunyi ketukan tu, wa, ga, pa, tu, wa, ga, pa. Nah, di tiap ketukan itu kita akan memulai bunyi piano ini yang kita ambil dia sebagai contoh sebuah ritme dengan 4 ketukan. Jadi begitu saya membunyikan piano, itu adalah nilai not sebanyak 4. Jadi nilai not yang sebanyak 4 itu dia akan akan terisi dengan 4 ketukan yang tentunya dimulai dengan aksen kuat. Aksen kuat itu yang pertama itu menjadi 1 ketukan. Jadi tu, wa, ga, pa. Jadi tu, wa, ga, pa. Mulai. Wa, ga, pa. Wa, ga, pa. Wa, ga, pa. Nah, itu contoh nilai not 4 ketukan. Artinya not yang pertama atau aksen bunyi pertama
pertama ketika saya bunyikan itu adalah aksen kuatnya. Itu kita mulai menghitung sebagai ketukan 1 atau ketukan pertama. Begitu selanjutnya sampai 4 ketukan. Jadi 2, 3, 4 gitu ya. Saya ulangi lagi. 3 mulai. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Nah, itu adalah nilai not 4 ketukan. Jadi hitungan yang saya gunakan tadi, yang saya lafazkan tadi, 2, 3, 4, nantinya tidak akan kita bunyikan. Kita hanya nanti membunyikan bunyi nilai not 4 ketukan, dan ketukan itu pun hanya berada dalam hati kita. Contoh, jadi saya tidak bersuara sekarang ya. Saya berikan pada aksen pertama itu kita sudah bisa merasakan ketukan-ketukan berikutnya sampai sebanyak 4 durasi. Setelah itu baru kita bunyikan lagi sebanyak 4 durasi merasakan perasaan kita. Ya, mulai. Nah, seperti itu. Nah, jadi nantinya ketukan tersebut tidak akan berbunyi. Begitu juga pada nilai-nilai not yang lainnya. Selanjutnya, tentunya kita akan masuk pada nilai not dengan 2 ketuk. Nah, kalau tadi 4 ada 4 ketukan dalamnya, berarti nilai not 2 ketuk itu hanya ada 2 ketukan dimulai dengan aksen pertama dan aksen ringan. Contohnya 3, 4. 2, 2, 2, 2. Nah, jadi ketukan itu bergerak hanya pada 2 ketukan saja. Jadi kalau kita menghitung sampai 4, berarti aksen pertama itu adalah hitungan 1, kedua aksen ringan daripada jumlah 2 ketukan tersebut, ketukan ketiga kita bunyikan lagi, ketukan keempat aksen ringan daripada nilai not 2 ketukan tadi. Nah, saya kasih contoh. Jadi ada satu irama ada 4 ketuk. Jadi kita bagi menjadi 2 karena nilai ketukan yang akan kita bunyikan adalah nilai 2 ketuk, sehingga 4 tersebut kita bagi menjadi 2. Jadi 1, 2. Ketukan ketiga adalah nilai not yang baru. Contoh 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Nah, jadi dalam satu birama 4 ketukan itu akan ada 2 nilai not. Ada 2 not dengan nilai 2 ketukan. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita bunyikan tanpa suara, otomatis bunyinya akan ada 2 kedengaran, di mana ada aksen kuatnya adalah jatuhnya bunyi nada tersebut, dan aksen kedua panjang nada tersebut. Ketukan ketiga adalah bunyi nilai not 2 tersebut yang kedua, dan 4 adalah durasi panjangnya dari nilai not tersebut. Contoh 3 mulai. Nah, seperti itu. Itu adalah nilai not 2 ketukan. Nah, sekarang begitu juga dengan nilai 1 ketuk, karena namanya 1 ketuk, sehingga setiap ketukan itu akan berbunyi di tiap ketukan. Jadi otomatis kalau ada 4 ketukan, berarti ada 4 bunyi, karena dia berjatuh atau aksen itu berdasarkan nilai ketuk itu sendiri. Nah, jadi kalau kita hitung 3, 4. 1 nilai not 1 ketukan. Nah, seperti itu. Nah, jadi pada pembelajaran materi pertama ini tentunya kita harus mengenal durasi panjang tiap nilai not tersebut. Kita tidak hanya mengenal saja bahwa ini 4 ketukan, ini 2 ketukan, ini 1 ketukan, tapi kita harus bisa mengaplikasikannya. Kita harus bisa menangkap melalui memori pendengaran kita, sehingga not tersebut bukan hanya sebagai sebuah simbol, tapi kita bisa mengaplikasikannya langsung pada bunyi. Nah, selanjutnya adalah nilai 1/2. Nah, nilai 1/2 ini nilai not terakhir untuk materi sederhana atau materi dasar dalam materi ritme. Karena namanya nilai setengah,
sehingga dalam satu ketukan tentunya ada 2 kali berbunyi. Jadi satu ketukan tersebut dibagi 2, sehingga pada aksen kuat pada jatuhnya ketukan itu berbunyi, dan pada aksen ke atas itu berbunyi lagi, sehingga dalam satu ketukan dia dibagi menjadi 2 bunyi. Contoh 3, 4. Jadi dalam satu ketukan dia dibagi. Jadi kalau ada 4 ketukan, otomatis ada 8 bunyi yang kita dengarkan. Karena kenapa? Karena di tiap ketukan ada 2. Karena setiap ketukan terdiri dari 2 bunyi. Karena dibagi 2 setengah-setengah. Sehingga bunyinya akan lebih cepat daripada nilai 1 tadi. Nah, sekarang kita ulang kembali dengan tanpa ada ketukan. Jadi ketukan itu hanya berada dalam pikiran kita, dalam perasaan kita tanpa harus sebutkan. Jadi bunyi akan seperti ini. 3, mulai. Oke. Nah, seperti itu. Jadi materi pertama ini memang kita harus pertama-tama adalah mengenal nilai-nilai not yang dasar, yang tentunya nilai tersebut merupakan dasar dari bunyi yang tidak bisa kita pecah sementara, ya. Jadi dia nilainya sangat bulat dan tentunya aksen-aksennya masih berada pada aksen-aksen yang kuat. Nah, jadi untuk nilai itu tadi untuk nilai yang berbunyi. Adapun nilai yang tidak berbunyi tentunya kita sesuaikan saja. Jadi jika dia tanda 4 ketukan diam, berarti kita tidak akan membunyikan sepanjang 4 ketukan. Ya, jadi tanpa ada suara, kita hanya ini adalah ketukan, ya. Jadi kalau misalnya nilai 4 ketukan diam, berarti 3, mulai, cuma ada bunyi ketukan saja. 4, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nilai 2 ketukan diam berarti ada 2 ketukan yang diam. Nah, tentunya pengaplikasian dari tanda diam ini itu akan terasa apabila ada not yang mengikutinya. Jadi misalnya nilai 4 ketukan dengan nilai not 4, berarti di situ tidak akan mungkin ada tanda diam. Tapi pada nilai not 2 ketukan, kemudian kita diamkan 2 ketukan lagi, berarti dia hanya bunyi not yang bernilai berbunyi itu hanya ada pada 2 ketukan pertama, sedangkan pada ketukan 3 dan 4 itu diberi tanda diam. Nah, jadi kalau kita hitung seperti ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ketukan 3 dan 4 diam karena panjang bunyi not yang sembunyikan adalah nilai 2 ketukan, sehingga hanya 2 ketukan 1 dan ketukan kedua yang berbunyi, sedangkan 3 dan 4 tanda diam. Begitu seterusnya. Nah, jadi tanda diam ini bisa kita rasakan apabila dia diikuti oleh not, apakah sebelumnya maupun setelahnya. Nah, saya kira cara mendengarnya pun, cara bagaimana kita menangkap bunyi tersebut tentunya dengan mengenal dengan memegang tiap ketukan dalam hati, kemudian kita akan merasakan di mana aksen kuatnya jatuhnya not tersebut. Kemudian dalam hati kita yang bisa merasakan ketukan tersebut berjalan. Ya, jadi kita akan tahu nanti dia bernilai berapa, apakah 4, apakah 2, apakah 1, apakah kosong sama sekali. Nah, sehingga kalau kita gabungkan antara 4, 2, 1, tentunya pada 4 ketukan pertama hanya ada 1 bunyi yang kita dengar sepanjang 4 ketukan. Pada birama 2 atau pada 4 ketukan berikutnya itu akan kita dengarkan ada 2 bunyi ketukan dengan nilai 2, sedangkan pada 4 ketukan terakhir itu kita akan rasakan ada 4 bunyi ketukan karena tiap ketukan tersebut bernilai 1. Dan pada 4 ketukan berikutnya lagi itu akan kita mendengarkan ada 8 bunyi not karena tiap ketukan dibagi menjadi 2. Nah, ini adalah contoh terakhir akan saya berikan. Jadi mulai dari bagaimana
bagaimana kita menangkap bunyi 4, 2, 1, dan 1/2. 3, mulai. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Nah, jadi ini diharapkan untuk terus diulang-ulang. Kita dicoba, diulang, diperdengarkan, dimainkan, dicoba nanti agar betul-betul itu menjadi melekat, sehingga ketika nanti diberi bunyi itu akan mudah ditangkap dan kita akan tahu berapa nilai ketukan yang ada pada bunyi tersebut. Mungkin pada pertemuan pertama ini kita sampai di sini dulu. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.